Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat sehingga kita lebih semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Di video pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 4, tema 8, subtema 3, pembelajaran 6. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu Ayo mengamati pada halaman 170. Pada pembelajaran 2, kamu sudah pernah mengamati berbagai gambar karya 3 dimensi berupa gerabah. Saat ini, perhatikan gambar berbagai karya 3 dimensi berupa benda lainnya. Gambar di atas menunjukkan berbagai karya 3 dimensi. Apa saja benda pada gambar di atas? Tuliskan pada kolom berikut. Pada gambar pertama adalah gambar bentuk rumah dari kertas. Pada gambar kedua adalah gambar bentuk pepohonan dari kertas dan dari plastisin. Pada gambar ketiga adalah gambar bentuk binatang dari kertas. Pada gambar keempat adalah maket lingkungan perkotaan dari kertas. Dan pada gambar kelima adalah maket lingkungan peternakan dari kertas. Ayo mencoba pada halaman 173. 1. Menyiapkan alat dan bahan. 2. Membentuk atau membuat bagian-bagian pohon jagung. 3. Hasil jadi bentuk bagian-bagian pohon jagung. 4. Menyatukan bagian-bagian pohon jagung. 5. Karya 3 dimensi berupa pohon jagung sudah jadi. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 3 anak. Cobalah membuat karya 3 dimensi berupa bentuk pohon jagung seperti langkah-langkah di atas. Setelah itu, buatlah karya 3 dimensi berupa benda-benda di lingkungan tempat tinggalmu. Setiap anak dalam satu anggota kelompok harus membuat karya berbeda. Karya 3 dimensi yang telah dibuat nantinya akan digunakan sebagai bahan pembuatan maket lingkungan tempat tinggal. Oleh karena itu, pertimbangkanlah benda yang akan dibuat. Tuliskan karya yang akan dibuat beserta bahan dan alat yang akan digunakan dalam kolom berikut. Nama anggota kelompok, kelompok A, karya yang akan dibuat adalah bentuk 3 dimensi dari pohon kelapa. Bahan dan alat yang digunakan adalah pensil, penghapus, dan penggaris. 2. Nama anggota kelompok yaitu kelompok B. Karya yang akan dibuat adalah bentuk 3 dimensi dari mobil. Bahan dan alat yang digunakan adalah pensil, penghapus, dan penggaris. Nama anggota kelompok yang ketiga yaitu kelompok C. Karya yang akan dibuat adalah bentuk 3 dimensi dari rumah. Bahan dan alat yang digunakan adalah pensil, penghapus, dan penggaris. Kamu dapat menjawab tabel berikut ini sesuai dengan tampilan kelompok yang akan dipresentasikan di depan kelas. Taman rumah pohon. Devina memiliki sebuah rumah pohon. Rumah pohon itu terletak di batang pohon jambu yang berada di taman rumahnya. Rumah pohon itu lumayan luas. Di dalam rumah pohon itu ada lemari kecil tempat buku-buku cerita. 5 buah bantal besar, 2 buah tikar, sebuah selimut, 3 buah foto keluarga, dan kotak perlengkapan. Jika sedang murung, Devina lebih memilih berdiam diri di rumah pohonnya itu sampai sore. Kadang dia juga menginap di rumah pohonnya bersama teman-temannya sambil mengadakan pesta. Suatu siang, Devina mengajak Ira, Ovi, Tata, dan murid baru di kelasnya Jenny untuk mengadakan pesta di rumah pohonnya.
Tentu saja mereka menerima ajakan itu dengan senang hati. Kebetulan besok sekolah libur karena para guru akan rapat. Sore hari, teman-teman Devina datang. Mereka pun mengadakan pesta jambu sampai malam berganti pagi. Teman-teman Devina segera pulang ke rumahnya masing-masing. Sebelum pulang, mereka berbincang-bincang dulu. Rasanya aku ingin memiliki rumah pohon yang banyak, ucap Jenny. Iya, aku juga. Bagaimana kalau kita membuat taman yang berisi banyak pohon? Di setiap pohon disediakan rumah pohon untuk para pengunjung. Ya, semacam tempat wisata, usul Ira. Kita tidak bisa melakukannya. Kita butuh orang dewasa, misalnya orang tua kita. Nanti aku akan bicara kepada mama dan papa, balas Devina. Seperti janjinya, Devina mengutarakan usul Ira tadi kepada kedua orang tuanya. Orang tuanya pun setuju dan segera membeli sebuah tanah yang tidak terlalu besar, tapi cukup untuk beberapa pohon. Tak hanya itu, orang tua Devina juga membeli alat-alat untuk membuat rumah pohon serta bibit pohon. Orang tua Devina hanya membantu mengeluarkan uang, sedangkan urusan menata dan membangun rumah pohon dikelola Devina dan teman-temannya. 1 tahun kemudian, taman rumah pohon resmi dibuka untuk umum, tanahnya diperbesar dan barang-barang lain juga ditambahkan. Barang-barang ditambahkan bukan hanya oleh orang tua Devina, tetapi juga orang tua masing-masing teman Devina. Di hari pertama, taman rumah pohon tidak memungut biaya apapun karena itu adalah hari taman rumah pohon diresmikan. Banyak orang berdatangan ke taman rumah pohon karya Devina dan teman-temannya. Harapanku, taman rumah pohon akan semakin terkenal dan semakin banyak pengunjungnya, ucap Devina. Bagaimana sifat tokoh Devina dalam cerita tersebut? Tuliskan jawabanmu pada kotak berikut. Sifat tokoh Devina dalam cerita tersebut adalah Devina adalah anak yang kreatif, mau berusaha, mau bekerja sama, mudah bergaul, dan ulet. Ayo renungkan pada halaman 177. Apa saja yang sudah kamu pelajari dan kamu lakukan pada pembelajaran ini? Apakah kamu mengalami kesulitan saat melakukan kegiatan? Jika kamu mengalami kesulitan, tuliskan kesulitan yang kamu alami. Jika kamu tidak mengalami kesulitan, tuliskan penyebab kamu dapat sukses mengikuti pelajaran kali ini. Yang sudah saya pelajari pada pembelajaran ini adalah 1. Dapat menentukan bentuk karya 3 dimensi yang terdapat pada gambar halaman 170 sampai 171. 2. Membuat karya 3 dimensi berupa bentuk pohon jagung seperti pada gambar halaman 173 sampai 174. 3. Menentukan sifat tokoh Devina dalam cerita Taman Rumah Pohon. Saya tidak merasa kesulitan pada pembelajaran ini karena kita dapat menentukan dan membuat karya 3 dimensi melihat gambar halaman 170, 171, 173, dan 174. Dan menentukan sifat tokoh Devina dapat dilihat dari bacaan Taman Rumah Pohon. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.